Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustin. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi bimbingan konseling dari Universitas Wijaya. Ini merupakan video best Patrick saya menggunakan layanan klasikal di SMK Negeri 1 Lahat. Best praktik selama melaksanakan layanan klasikal untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dengan menggunakan metode STAR atau strategi, tantangan, aksi, dan refleksi. Lokasi pelaksanaan praktik ini yaitu di SMK Negeri 1 Lahat yang dilaksanakan pada 6 November 2024 di Lab TKJ 2. Berikut adalah beberapa gambaran mengenai lokasi di SMK Negeri 1 Lahat. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dengan menggunakan strategi layanan bimbingan klasikal dengan metode problem based learning adalah peserta didik dapat memaksimalkan rasa cinta kepada diri sendiri. Kemudian, untuk tujuan khususnya sendiri diharapkan peserta didik dapat mengartikan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Peserta didik juga dapat melatih rasa cinta kepada diri sendiri dan peserta didik dapat memaksimalkan rasa cinta kepada diri sendiri. Selanjutnya, Situasi yang melatar belakangi adanya kegiatan layanan klasikal dengan topik self-love ini dikarenakan banyaknya siswa di SMK Negeri 1 Lahat yang masih minim dengan rasa cinta akan diri sendiri. Karena SMK Negeri 1 Lahat atau yang lebih sering disebut dengan STM ini memiliki siswa yang didominasi oleh lelaki sekitar 90%-nya. Oleh sebab itu, untuk kasus-kasus kenakalan remaja seperti tawuran, berkelahi, membolos, dan tingkah jaya lainnya masih banyak terjadi di sini. Berdasarkan hasil need assessment dengan beberapa guru seperti guru BK, wakil kurikulum, dan beberapa guru lainnya, dan juga melibatkan anak STM maupun anggota OSIS, dapat diketahui bahwa siswa di SMK Negeri 1 Lahat ini masih minim dengan rasa cinta akan diri mereka sendiri. Mereka masih sering melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan alasan ikut-ikutan teman. Selanjutnya, mengapa layanan ini penting untuk dibagikan? Layanan ini penting diberikan agar dapat memberikan informasi dan wawasan kepada peserta didik akan pentingnya hidup yang tengah ia jalani. Selain itu, layanan dengan topik self-love ini juga sangat penting diberikan agar peserta didik dapat lebih memilah-milah circle pertemanan atau lingkungannya. Karena pada dasarnya lingkungan sangat berpengaruh pada pembentukan dan pengembangan karakter seorang peserta didik. Melalui bimbingan klasikal ini dapat dijadikan sebagai tindakan preventif, yaitu upaya untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah terjadinya perilaku negatif lainnya di masa depan supaya tidak dialami oleh peserta didik. Dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya dengan mencegah timbulnya masalah atas kenakalan remaja karena minimnya rasa cinta akan diri sendiri. Selanjutnya, tantangan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan layanan klasikal. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu speaker yang tidak terlalu kencang sehingga membuat peserta didik yang duduk di ujung tidak terlalu mendengar inti video yang disampaikan. Kemudian, siapa saja yang terlibat? Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan klasikal. Yang pertama, wakil kurikulum yang memberikan izin atas pelaksanaan. Kedua, guru pamong sekaligus koordinator BK yang dimana memberikan arahan dan saran mengenai pelaksanaan. Ketiga, koordinator program TKJ yang memberikan izin dan mempersilakan kegiatan dilaksanakan sekaligus mempersiapkan semua keperluan. Dan keempat, tentu saja peserta didik yang terlibat dalam layanan. Kemudian selanjutnya aksi. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan seperti kepala sekolah dan wakil kurikulum atas izin menjalankan layanan dan menggunakan sarana dan prasarana sekolah. Kedua, mempersiapkan dan mengecek peralatan media 1 hari sebelum melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Ketiga,
bekerja sama dengan koordinator program TKJ dan wali kelas terkait kehadiran peserta didik saat akan diadakan layanan. Dan yang terakhir, memastikan peserta didik siap mendapatkan layanan. Kemudian selanjutnya sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan antara lain penggunaan media PPT dan video pendek yang ditayangkan melalui proyektor, serta penggunaan lembar evaluasi sebagai media evaluasi hasil yang dibagikan kepada peserta didik di kelas secara langsung. Sumber dan materi digunakan untuk melakukan layanan bimbingan konseling adalah berasal dari jurnal milik Elsa Rani tahun 2022 dengan judul Pentingnya Self-Love serta Cara Menerapkannya dalam Diri. Kemudian juga jurnal milik Putri dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Self-Love untuk Mengurangi Insecurity. Kemudian refleksi. Dampak bagaimana aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak, yaitu 1. Aksi kegiatan layanan bimbingan klasikal dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan peserta didik, sehingga mampu menerima informasi dan berperan aktif dalam diskusi dengan baik, serta mengapa informasi tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang dapat dilihat dan diakses orang lain. Kedua, tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan harapan memberikan efek yang positif terhadap perkembangan sosial peserta didik. Ketiga, peserta didik dapat memahami pentingnya penerapan self-love dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis penilaian evaluasi hasil, aspek pengetahuan diperoleh hasil sebagian besar peserta didik memahami topik layanan yang dibahas pada layanan bimbingan klasikal ini. Sedangkan, melalui aspek keterampilan, sebagian besar peserta didik telah mampu merencanakan tindakan atau action yang akan dilakukan berupa papan kesepakatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan klasikal dengan pendekatan problem-based learning efektif untuk memberikan pemahaman pada peserta didik. Dari kegiatan ini, peserta didik memberikan respon positif dikarenakan mampu berperan aktif dalam kegiatan layanan dan juga antusias dalam melaksanakan kegiatan dan diskusi mengenai penerapan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini terdapat beberapa faktor keberhasilan. Yang pertama, kepala sekolah dan jajaran mengizinkan dan mendukung kegiatan layanan serta memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan layanan. Kedua, kemampuan komunikasi pemimpin layanan dalam menghidupkan suasana kelas sehingga interaksi antar pemimpin dan peserta didik dan antar peserta didik dapat terjalin dengan baik. Dan terakhir, kemampuan IT pemimpin dalam menyiapkan media layanan yang menarik sehingga kegiatan layanan lebih menyenangkan dan menarik antusias peserta didik.